Baiklah, untuk melakukan percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan pada kacang hijau, kita akan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama ada air bersih, kemudian ada 7 gelas berukuran besar, kemudian ada 7 gelas berukuran kecil, 100 gram deterjen, kemudian ada kacang hijau, kemudian ada gelas takar dan sendok, kemudian ada label dan alat tulis, kapas, dan juga kertas yang kedap cahaya. Nah, kemudian kita beri label di masing-masing gelas dengan kadar konsentrasi yang berbeda-beda. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita pilih biji kacang hijau yang bagus dengan cara merendam, kemudian kita akan buang kacang hijau yang mengapung. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengambil air di gelas takar sebanyak 1000 ml. Setelah itu kita akan larutkan sebanyak 100 gram deterjen ke dalam air 1000 ml. Setelah itu jangan lupa diaduk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tuangkan larutan deterjen tadi ke konsentrasi 100% sebanyak 500 ml. Lalu kita tuangkan kembali air bersih ke dalam gelas takar sampai menuju ke 1000 ml. Lakukan hal yang sama sampai gelas dengan konsentrasi yang berbeda-beda terisi sebanyak 500 ml. Nah, untuk gelas yang berlabel kontrol kita akan isi dengan air bersih sebanyak 500 ml. Nah, selanjutnya ini tadi kacang hijau yang sudah kita pilih akan kita masukkan ke dalam masing-masing larutan. Di sini kita masukkan masing-masing 10 biji kacang hijau di setiap larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Lalu kita akan diamkan kacang hijau terendam selama 5 menit. Sembari menunggu kacang hijau terendam, kita akan meletakkan kapas ke dalam gelas yang berukuran kecil ini. Nah, setelah kacang hijau kita rendam selama 5 menit dalam masing-masing larutan, kita akan ambil kacang hijau, kemudian kita akan letakkan ke dalam gelas dengan masing-masing label yang berbeda-beda. Kita beri sedikit air sesuai dengan label dari masing-masing larutan. Lakukan hal yang sama sampai kacang hijau semua kita pindahkan ke dalam gelas kecil yang kita sudah beri kapas. Nah, di sini kita jangan lupa beri sedikit air pada masing-masing larutan sesuai dengan label yang sudah kita tempel pada masing-masing gelas. Nah, di sini kita pastikan semua kacang hijau sudah kita pindahkan ke dalam gelas kecil yang berisi kapas. Langkah selanjutnya kita akan tutup masing-masing gelas menggunakan kertas timah atau kertas yang kedap cahaya. Nah, setelah kita pastikan semua gelas tertutup dengan rapat, kemudian kita akan simpan selama 24 jam. Nah, di sini kita sudah diamkan selama 24 jam. Setelah itu kita akan lihat pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing kacang hijau. Nah, di sini kita akan buka kertasnya, kita akan lihat pertumbuhan yang terjadi pada kacang hijau selama 24 jam pertama. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran terhadap masing-masing kacang hijau, lalu kita akan masukkan ke tabel pengamatan. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap kacang hijau memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda di setiap masing-masing konsentrasi larutan yang berbeda pula. Bahkan di sini
ada kacang hijau yang tidak tumbuh. Jadi kita akan masukkan dalam laporan dengan ukuran 0 mm. Setelah selesai, kita akan masukkan kembali kacang hijau ke dalam gelas masing-masing. Lalu kita akan tutup menggunakan kertas tadi dengan rapat. Setelah itu kita diamkan ke 24 jam kedua. Nah, di sini sudah masuk ke 24 jam kedua atau sama dengan 48 jam setelah kita diamkan. Lalu kita akan cek kembali pertumbuhan yang terjadi di setiap kacang hijau dengan konsentrasi larutan deterjen yang telah kita berikan di setiap gelas dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengukuran kembali terhadap setiap kacang hijau. Kita akan lihat pertumbuhan yang terjadi setelah 48 jam. Lalu kita akan masukkan ke dalam tabel pengamatan setiap pengukuran yang kita lakukan. Di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa setiap kacang hijau memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda, terutama pada larutan dengan konsentrasi deterjen 100% dengan air bersih atau air kontrol. Terlihat sangatlah jelas perbedaan yang terjadi. Di larutan 100% itu banyak kacang hijau yang tumbuhnya sangatlah lambat, bahkan ada yang mati. Sedangkan di air kontrol itu pertumbuhannya sangatlah bagus ya teman-teman, itu tunasnya mulai panjang. Nah, sedangkan yang di larutan 100% ataupun 50% ada yang tidak tumbuh, dan itu kita akan masukkan dalam pengukuran yaitu dengan ukuran 0 mm.